Lee Darmawan. Bernama lengkap Dr. Lee Agustinus Darmawan, PhD, SPB, SPBTKV. Lahir di Kota Padang 16 April 1946. Beliau tumbuh dari keluarga kecil dan serba kekurangan. Namun, hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk berjuang. Ayahnya, Lee Guanhui, meninggal saat usianya 10 tahun, dan ibunya, Pek Lin Kiao, harus berjuang keras untuk membiayai sekolah kecil dan keenam saudaranya. Semoga Engkau memberikan keberkahan untuk keluargaku, diriku, dan anak-anakku. Tekad beliau menjadi seorang dokter lahir ketika ia melihat masyarakat di sekitarnya kesulitan berobat di rumah sakit karena biayanya yang mahal. Kesulitan ini juga pernah dirasakan oleh keluarga Lee. Adiknya yang berusia 1 tahun di bawahnya meninggal karena diare akut yang telat ditangani oleh dokter. Karena kedua hal inilah, Lee gigih bercita-cita menjadi seorang dokter. Ma, sebenarnya dulu adik kenapa? Kenapa dia bisa meninggal di usia yang sekecil itu? Sebenarnya dulu adikmu sakit. Apakah kau tahu, Lee? Adikmu sakit diare. Bahkan
30-40 kali dalam sehari. Dia terus menangis. Mama bisa merasakan apa yang dia rasakan pada saat itu. Tapi bahkan Mama tidak bisa menolongnya. Mama ingin sekali membawanya ke dokter. Namun apalah daya. Kau tahu, dulu keluarga kita dalam kondisi kekurangan. Dan biaya ke dokter sangatlah mahal. Mama tidak punya uang untuk menolongnya. Yang bisa Mama lakukan hanyalah terus merengkuhnya dalam pelukan Mama. Untuk sekadar menenangkannya. Namun semuanya terjadi. Adikku tidak terselamatkan. Bahkan setelah bertahun-tahun kejadian itu terjadi, Ibu Dokter Lee terus saja dihinggapi rasa penyesalan dan kesedihan. Lee berusaha menghiburnya, mengurangi kesedihan pada keluarganya. Nah, saya berjanji akan menghilangkan air mata kesedihan itu menjadi air mata kegembiraan. Saya ingin menjadi dokter, Mah. Saya ingin menolong orang-orang yang kesusahan. Saya juga ingin menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan saya akan terus bekerja keras untuk mewujudkan impian itu. Lee, berjanjilah kau satu hal kepada Mama. Kelak, ketika kau sudah menjadi seorang dokter, janganlah kau memeras orang kecil ataupun orang miskin. Mungkin mereka bisa membayarmu berapapun, tetapi mereka diam-diam menangis di dalam rumah karena tidak punya uang untuk membeli beras. Ingat pesan dari Mama, Lee. Ingat itu. Sejak saat itu, Lee dengan giatnya terus belajar demi mewujudkan mimpinya. Meskipun berasal dari keluarga yang kekurangan, itu tidak menyurutkan tekadnya. Bahkan, banyak teman-temannya yang mencemooh dia. Dia yang berasal dari keluarga yang kekurangan, dia yang bercita-cita menjadi seorang dokter. Ih, lihat si Hili itu, udahlah miskin, buat makan aja susah, kebanyakan gaya mau sekolah di kedokteran. Lihat aja nanti dia pasti nggak bakal bisa. Di samping membantu ibunya, Lee tetap belajar dan tidak memedulikan semua ejekan yang tertuju padanya. Aku tetap harus belajar. Aku tidak boleh mendengar perkataan mereka yang merendahkanku itu. Aku
aku tetap harus fokus belajar untuk mewujudkan impianku, janjiku pada mama. Masa kecil Lee ia habiskan di kota Padang, kota kelahirannya. Kerasnya hidup tidak menyurutkan tekadnya untuk menempuh pendidikan. Pengorbanan ibunya ia jadikan semangat agar tidak menyerah. Setelah lulus SMA, ia berkali-kali mendaftar ke fakultas kedokteran yang ada di Pulau Jawa. Namun, sayangnya, tidak ada satupun perguruan tinggi yang menerimanya. Saya tidak akan menyerah untuk mewujudkan cita-cita saya. Masih banyak sekolah yang akan menerima saya. Meskipun itu di ibu bumi pun akan saya tempuh. Demi ibu saya, demi cita-cita saya akan berjuang. Setelah penolakan beberapa kali yang terjadi pada Lee, akhirnya ia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Respublika. Namun sayang, Lee tak dapat melanjutkan sekolahnya. Kala itu, kampusnya dihancurkan massa saat situasi politik yang cukup memanas. Kejadian ini sama sekali tidak menyurutkan cita-cita Lee menjadi seorang dokter. Ia bekerja serabutan demi mengumpulkan uang untuk berangkat sekolah ke Jerman. Pada usia 21 tahun, Lee diterima di Fakultas Kedokteran Free University di Berlin Barat. Untuk memenuhi biaya kuliahnya dan biaya kehidupan sehari-harinya, Lee bekerja sebagai kuli bongkar muat barang dan bekerja di panti jompo. Lalu, bagaimana dengan kehidupan perkuliahannya? Apakah berjalan lancar dan menyenangkan? Tentu tidak. Dia di sana tetap saja menjadi korban bullying. Bahkan, dia pernah sampai membolos kuliah selama 1 bulan. Hey, was this dein Name? Ich bin Lee. Lee Pichway. Bist du ein neuer Student? Woher kommst du? Ja, ich komme aus Padang. Oh, aus Indonesien. Es ist kein Wunder, dass du nicht fließend Deutsch. Zu welchem Fach studierst du hier? Geh einfach zurück zu dir, wo du warst. Lalu, apa yang dilakukan oleh Lee? Menyerah dan kembali ke Indonesia? Tentu saja tidak. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Lee adalah seseorang yang rajin dan pantang menyerah.
kasih. Nah, apa lagi? Oke, tenang dulu, tenang. Kau harus yakin kalau kau bisa. Kau harus bisa mengendalikan dirimu. Kau harus yakin kalau kau bisa. Pada tahun 1974, Lee berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan gelar MD atau Medical Doctor. Setelah itu, Lee melanjutkan pendidikannya ke University Hospital di Cologne, Jerman. Setelah itu, Lee melanjutkan pendidikan S3-nya di Free University Berlin. 4 tahun setelahnya, ia mendapatkan gelar PhD. Melalui 10 tahun kerja keras tanpa mengenal lelah, Lee akhirnya lulus menjadi dokter yang membanggakan. Dokter dengan 4 spesialisasi, yakni ahli bedah umum, ahli bedah toraks, ahli bedah jantung, dan ahli bedah pembuluh darah. Saya sudah banyak berubah ternyata. Saya sudah berhasil mewujudkan cita-cita saya. Saya juga sudah sukses di sini. Tapi saya ingin pulang. Saya ingin kembali ke Indonesia. Saya yakin saya lebih dibutuhkan di Indonesia. Lagi pula, saya ingin menepati janji saya untuk mengganti air mata kesedihan menjadi air mata kegembiraan. Dr. Lee akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Setelah banyak kesuksesan yang ia tuai di Jerman, ia tetap kembali ke Indonesia untuk membangun tanah air. Apakah berkat kesuksesan yang ia tuai di Jerman, serta-merta Dr. Lee dapat sukses berkarir di Indonesia? Dan jawabannya adalah tidak. Bahkan setelah menunggu selama 5 semester, Dr. Lee tetap tidak bisa mengajar di salah satu kampus di Jerman. Saya Litek Ibu yang 5 semester lalu mengirimkan lamaran untuk bisa mengajar di kampus ini. Katanya untuk bisa mengajar di sini hanya perlu menunggu waktu 1 semester saja. Namun ini sudah 5 semester, Bu. Apakah sudah ada keputusan apakah saya bisa mengajar di sini? Maaf Bapak, nama Bapak Litik B. Untuk nama seperti itu, susah Bapak untuk dapat bekerja di sini. Baik, Bu. Saya akan ambil berkas saya dan tidak akan pernah mendaftarkan diri di sini lagi. Terima kasih. Kalian lihat, hanya perkara nama. Sejak saat itu, Dr. Lee Tekpi mengubah namanya menjadi Lee Augustinus Darmawan. Dr. Lee bersama rekannya Lisa Suroso mendirikan sebuah organisasi kemanusiaan yang baru yang diberi nama Dr. Shen atau Yayasan Dokter Peduli. Sebuah organisasi kemanusiaan yang memfokuskan diri pada pelayanan medis dan bantuan kemanusiaan. Bersama Dr. Shen, Dr. Lee Darmawan mendirikan sebuah rumah sakit apung swasta yang diberi nama Kapal Motor Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan atau KMRSA Dr. Lee Darmawan. Pelayanan medis yang dilakukan dalam rumah sakit apung dilakukan secara cuma-cuma. Melalui rumah sakit apung tersebut, ia telah berkeliling ke pulau-pulau terpencil, melayani masyarakat miskin yang tidak memiliki akses dalam pelayanan medis. Rumah sakit apung ini hanyalah sebuah perahu kecil yang terbuat dari kayu.
Ini hanyalah bagian kecil dari apa yang bisa saya lakukan untuk Indonesia. Saya membutuhkan bantuan kalian sebagai relawan untuk ikut membantu Indonesia, melayani mereka yang kesulitan mendapatkan pelayanan medis karena kondisi geografis dan finansial. Mari kita memfokuskan diri untuk mengobati demi kemanusiaan. Saya yakin Tuhan akan membalas kebaikan kalian semua. Syukur sekali telah diberikan kesempatan untuk bergabung dalam Devotion. Saya yakin akan banyak pelajaran berharga yang dapat kami ambil sembari membantu orang yang membutuhkan dan ikut memajukan Indonesia. Saya berharap masyarakat di daerah terpencil dapat mendapatkan pelayanan akses kesehatan seperti masyarakat di kota. Benar sekali dokter, di sini kami bersama rekan, di sini kami saling belajar. Menurut saya, itu akan sangat berharga. Saya memberikan ilmu saya dan saya mendapatkan ilmu dari mereka. Di sini, kami semua punya jiwa untuk menolong orang dan kami semua mengharapkan semuanya menjadi Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan telah berlayar ke berbagai pelosok Indonesia, melayani ratusan operasi mayor dan minor, melayani masyarakat dengan sukarela. Tentu, hal ini tidak terlepas dari peran Dr. Lee dan tenaga medis lainnya yang selalu siap siaga memberikan pelayanan. Banyak suka dan duka yang dialami, baik eksternal maupun internal rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Sekar Ayuningsih, NIM G1A02039. Kesan saya setelah mengerjakan proyek ini, menurut saya proyek ini merupakan proyek yang menarik, di mana kita dituntut untuk saling bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Kita tidak bisa mengerjakan atau berjalan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan proyek ini. Selain itu, kita juga dituntut untuk membuat film, di mana kita tidak bisa melakukan syuting secara bersama. Menurut saya itu memiliki tantangan tersendiri. Harapan saya, entah bagi kelompok kami ataupun penonton yang menonton film ini, diharapkan mampu mengambil nilai-nilai positif dari Dr. Lee. Misalnya saja ketekunannya, kerja kerasnya, pantang menyerahnya, kegigihannya, profesionalismenya, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Faik Alek Ahmad dengan NIM G1A020011. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama proses pembuatan film ini. Pesan dari film ini adalah film ini mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Kemudian kesan saya dalam proses pembuatan film ini adalah film ini mengajarkan kelompok kami untuk berpikir kreatif, karena kita semua yang bermain dalam film ini tidak berada dalam satu lokasi syuting. Oleh karena itu kami semua dituntut untuk bisa berpikir sekreatif mungkin agar bisa mengatasi kendala jarak ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih sudah menonton film kami. Mendapatkan banyak pelajaran hidup dari kisah perjalanan hidup dokter yang senantiasa pantang menyerah dalam menjalani cita-citanya untuk menjadi dokter, serta membuat rumah sakit apung untuk menolong orang lain yang sedang kesulitan. Terima kasih. Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang lain. Mereka bisa membayar kamu, tetapi ketika sampai rumah, mereka akan menangis karena mereka tak mampu lagi untuk membeli beras. Kita bernafas. Sudah berapa banyak oksigen yang kita hirup? Coba lihat di ICU. Berapa harga oksigen yang harus kita bayar? Seumur hidup, kita bernafas dengan gratis. Sudah berapa hutang kita pada Tuhan? Dr. Lee Darmawan. Sepenggal kisah singkat yang dapat kami ceritakan. Kami belajar banyak hal tentang sebuah kasih sayang, belajar untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, belajar berbakti dengan setulus hati, belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, belajar bekerja keras dalam meraih mimpi, dan belajar mencintai Bumi Pertiwi. Jasamu sungguh abadi. Kami memang tidak bisa menjadi sepertimu, tapi kami akan berusaha menjadi generasi penerus perjuanganmu. Salam dari kami, panjang umur perjuangan.